Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putra Amelia dari jurusan Pendidikan Luar Biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Di video kali ini, berdasarkan tugas dari Bapak Sulfitra SPD MPD selaku dosen mata kuliah Pendidikan Anak Tunanetra, di mana kami diberi tugas untuk melakukan asesmen terhadap seseorang yang menderita ketunanetraan. Saya akan mempresentasikan hasil asesmen atau pengumpulan data atau informasi yang terkait dengan ketunanetraan tipe low vision yang dialami oleh seorang perempuan yang bernama Nurul Fadila Putri, di mana beliau bersedia untuk menjadi narasumber saya dalam kegiatan asesmen kali ini. Dan terlebih dahulu, saya akan menampilkan identitas diri beserta identitas kedua orang tua dari saudari Nurul Fadila Putri. Berdasarkan informasi langsung dari saudari Nurul mengenai low vision yang dialaminya, yang saya dapat dari beliau sendiri, saya dapat menguraikan kronologi bagaimana ia dapat menderita low vision. Saudari Nurul mulai menderita low vision pada usia 16 tahun, yakni pada tahun 2009, saat ia masih duduk di bangku kelas 2 SMA. Di mana sebelum ia menderita low vision, ia telah menderita miopi atau rabun jauh atau yang dikenal dengan istilah mata minus. Pada awalnya, gejala yang ia alami adalah ia sangat kesulitan dalam membaca dan menulis di buku, sehingga ia harus mencari tempat yang terdapat cahaya yang lebih terang, di mana dalam hal ini ia mengandalkan jendela dari kelasnya yang berada dekat bangkunya berdasarkan pernyataan beliau. Namun pada saat itu ia menganggap bahwa hal itu adalah hal biasa, mungkin hanya efek dari miopi yang ia derita. Menduduki bangku kelas 3 SMA, kelainan pada matanya semakin parah, di mana saat ia melihat tulisan dan benda-benda yang kecil, maka ia akan melihatnya seolah-olah benda atau tulisan tersebut bergoyang-goyang atau bergerak-gerak seperti bergelombang, sehingga ia sangat sulit untuk memfokuskan penglihatannya terhadap benda ataupun tulisan. Gejala selanjutnya yang membuat dirinya sangat kesulitan untuk melihat adalah saat bola matanya selalu bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri atau berputar tanpa ia sengaja melakukan hal tersebut, dan pergerakannya itu sangat cepat.
Saat membaca buku, ia harus mengangkat ke atas bola matanya agar dapat fokus untuk membaca. Ia tidak dapat melihat benda-benda berukuran kecil walaupun benda tersebut berada dekat dengannya. Setelah mengalami banyak kesulitan, terutama dalam membaca, menulis, dan melihat benda-benda kecil, ia kemudian memeriksakan matanya ke salah satu rumah sakit spesialis mata. Saat itulah dokter yang memeriksa beliau mendiagnosa bahwa dirinya menderita low vision. Berdasarkan pernyataan dokter yang memeriksanya, Saudari Nur menjelaskan kepada saya bahwa penyebab ia menderita low vision atau faktor utama ia menderita low vision adalah faktor postnatal atau dibawa sejak lahir atau terjadi saat kelahirannya, di mana pada saat kelahirannya terjadi kerusakan pada syaraf yang berhubungan dengan fungsi penglihatannya yang mengakibatkan dirinya mengalami miopi atau mata minus sejak kecil. Dan juga penanganan yang kurang baik dan tidak sesuai dengan keadaan dirinya menderita miopi sejak kecil menjadi penyebab ia mengalami gangguan penglihatan yang semakin parah hingga akhirnya ia menderita low vision. Keadaan Saudari Nurul yang menderita low vision mengakibatkan dirinya banyak mengalami peristiwa-peristiwa atau keadaan-keadaan yang menyulitkan atau menghambat dirinya dalam melakukan aktivitas-aktivitas, terutama aktivitas yang melibatkan indera penglihatan, seperti matanya yang selalu bergerak-gerak ke kanan dan ke kiri ataupun berputar sangat cepat tanpa ia sengaja melakukan hal tersebut sangat menyulitkan ia untuk memfokuskan atau fokus untuk melihat sesuatu. Kemudian beliau banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam mengurutkan bacaan, seperti misalnya urutan pertama dan kedua, beliau dapat membaca urutan kedua tersebut menjadi urutan pertama dan sebaliknya. Beliau tidak dapat menulis secara teratur di buku yang bergaris lurus, karena saat ia menulis di buku yang memiliki garis lurus, maka tulisannya akan melenceng dari garis lurus tersebut atau bengkok. Kemudian, beliau sudah tidak dapat melihat tulisan atau bacaan baik dengan menggunakan bantuan alat optik seperti kacamata ataupun kaca pembesar. Beliau juga sudah tidak dapat melihat benda-benda kecil dan sering meraba serta sangat sering tersandung saat beliau berjalan. Keadaan Saudari Nurul yang menderita low vision tidak menghentikan pendidikannya. Dibuktikan dengan ia sekarang telah melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi jurusan pendidikan luar biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, di mana berbeda dengan pada masa SMA, di mana pada saat SMA ia masih menggunakan atau memaksakan matanya untuk melihat atau membaca bacaan baik di buku maupun di papan tulis. Sekarang dalam proses belajar atau khususnya dalam membaca, ia menggunakan alat-alat yang memang telah disesuaikan atau dimodifikasi untuk anak-anak yang mengalami gangguan penglihatan atau ketunanetraan, di mana pada saat ini beliau menggunakan screen reader yang merupakan alat yang dapat membantu tunanetra untuk membaca bacaan di layar komputer. Kemudian beliau juga menggunakan aplikasi Lookout untuk menerjemahkan teks dalam buku dan juga dapat mendeteksi tempat melalui kamera. Dan sekarang beliau juga mulai mempelajari huruf Braille dan tujuan utamanya adalah agar ia dapat membaca Al-Quran.